sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun, hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara material, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua, secara imaterial, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap. Dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada pemaksaan? Jawabannya iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan 2 suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu, dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami, ditolak. Ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu saya memutuskan, ya sudah, saya tempuh jalur hukum aja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat supaya susu saya berhenti. Itu anak saya masih 1 tahun gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah anak saya baik-baik saja, kalau secara faktanya saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab tidak baik-baik saja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ganjalan itu karena saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya merasa saya belum mendapat keadilan gitu loh, Mbak. Karena sekarang hak asuh udah jelas saya ingkrah di saya dua-duanya. Dan itu hak asuh saya perjuangkan tahunan loh, Mbak, bukan sebentar gitu. Pasti kan ada harapan ketika itu dikabulkan menjadi satu pegangan yang cukup kuat gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak. Jadi mungkin ngeganjelnya itu gitu kan. Nah ternyata di sisi lain perempuan-perempuan yang mengalami seperti saya ini, para pemohon yang hari ini dalam gugatan tersebut, mereka mengajukan gugatan terhadap pasal 330 yang itu juga sangat berkaitan dengan tidak mendapat hak asuh karena ketidakadilan gitu ya. Jadi saya di sini sangat berharap semoga kalau MK mengabulkan gugatan ini bisa menjadi satu bukti nyata kalau penegak hukum di Indonesia itu bisa memberikan keadilan untuk kita. Karena kita mau teriak kemana lagi? KPAI nggak bisa melakukan memberikan sanksi pidana. Mereka hanya bisa memediasi aja, seperti itu sih. Saya nggak tahu, Mbak. Saya sekarang sampai udah kayak di tahap ya udahlah, senyum aja, terima aja gitu. Dari saya sidang-sidang terus tiap minggu di Cibinong, kan teman media juga selalu datang ya, terima kasih banyak. Terus juga sampai eksekusi itu yang paling hebohnya, puncaknya di situ mungkin ya, sampai saya melaporkan polisi juga, tapi tidak pernah ada yang berhasil gitu, belum pernah ada. Jadi kalau ditanya lelah banget gitu. Saya juga hari ini ya saya berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa energi saya untuk terus berjuang gitu. Mas Atta Larik itu yang saya tahu berulang-ulang kali, dia tidak pernah untuk melarang bahwa ibunya ketemu anaknya. Silakan, dia mengizinkan. Jadi itu berulang kali juga Atta Larik menyampaikan seperti itu. Asalkan jangan anak itu dipaksa. Nah ini kan ada sanksi hukumnya. Jika anak dipaksa dengan ancaman, dengan kekerasan atau menarik, itu bisa dipidanakan. Nah ini juga yang menjadi satu persoalan yang harus dipertimbangkan. Kalau memang anak itu dengan keikhlasan
keinginan dia sendiri, Mas Atta Larik tidak ada masalah kok persoalan ini. Itu sering berulang kali saya tanyakan sama Mas Atta Larik. Jadi nggak ada suatu tidak mengizinkan, waduh ini saya rasa keterlaluan lah. Sulit ya kalau kita melihat jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban ya anak. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Itu sebetulnya suatu perlakuan yang tidak baik ya, justru kalau menurut saya sebagai seorang ayah kemudian melakukan hal tersebut. Ibaratnya anak itu nggak ada bekas anak, jadi harus tetap bisa bertemu dengan ibu maupun bapaknya apapun kejadiannya. Tapi kalau itu dipaksakan untuk tidak boleh, itu berdampak kepada perkembangan anak pastinya. Anak pasti tidak tahu bahwa ibunya juga memiliki kasih sayang, cinta dan segalanya yang sama dengan seperti ayahnya. Dan yang lebih parahnya lagi kalau misalnya diindoktrinasi segala sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi anak nggak pernah bisa memiliki kemampuan untuk mengetahui sebetulnya ibu saya itu seperti apa gitu. Dan sebagai orang tua harusnya itu adalah perilaku yang no banget ya, tidak boleh banget gitu. Ya pasti ibunya terpukul, pasti juga secara fisik kalau misalnya ASI belum selesai diberikan, belum kering ibaratnya, terus kemudian di stop, itu berdampak kepada misalnya bisa demam ibunya, karena pasti ASInya jadi kalaupun dipompa terus jadi terbuang ya. Sekarang sih sebetulnya ada untuk orang yang menampung ASI yang kemudian bisa diberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung, mana ibunya sudah tidak ada. Tapi bukan itu jalan keluar untuk persoalan ini. Sebetulnya ibunya punya masalah terhadap psikologisnya sendiri pasti bila anaknya diambil secara paksa seperti itu. Kecemasan ibu, kesedihannya dan sebagainya itu bisa berdampak banyak kepada tidak hanya dirinya tapi orang-orang di lingkungannya. Anak itu sebetulnya harus tahu bahwa ibu dan ayah itu punya tadi cinta, kasih sayang yang sama. Tidak ada yang sebetulnya boleh dikatakan yang satu lebih baik daripada yang lain, walaupun misalnya ada masalah dalam kedua orang ini. Dan kalau saya melihatnya bahwa harus ada bantuan dari pihak eksternal untuk bisa menengahi ini. Kalau misalnya tidak diberikan juga kesempatan ini. Kalau misalnya ibunya salah tuh beda. Kalau ini kan haknya memang udah pada ibunya gitu.